Alhamdulillahilladzi anjalas sakinah fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di suratul ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang mulia. Pertama sekali mari kita untuk senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sampai pada saat siang hari ini Allah terus memberikan kita berbagai macam nikmat, baik berupa nikmat kesehatan, kelapangan waktu, keringanan langkah, terlebih-lebih lagi nikmat hidayah yang alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi Allah hidayah. Lewat hidayah itulah mengantarkan kita atau membimbing kaki kita untuk bisa hadir ke rumah Allah dalam rangka ta'abbud ilallah, dalam rangka memperhambakan diri kita kepada Allah, karena kita sadar bahwa pada hakikatnya memang kita manusia ini diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdi kepadanya. Hal ini diungkap Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak akan aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Maka oleh sebab itu di tengah hari sebagai seorang manusia manusiawi rasanya kita istirahat di siang hari ini, tapi lewat hidayah yang diberikan Allah, rasa tanggung jawab kita sebagai hamba Allah ingin mengabdi kepada Allah, kita hadir ke rumah Allah dalam rangka ta'abbud illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang mulia. Selanjutnya tak lupa salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, di sisa-sisa usia kita, berapapun hari ini usia kita, pada hakikatnya kita sedang menjalani sisa-sisa usia kita. Maka yuk di sisa-sisa usia kita ini
kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati sebelum kamu berserah diri kepada Allah, sebelum kamu menjadi Islam. Maka oleh sebab itu, di sisa-sisa usia kita, berapapun hari ini usia kita, yuk kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwa sebagai hamba kepengen akhir hayat kita good ending, happy ending, husnul khotimah. Kita kepengen akhir hayat kita adalah husnul khotimah, baik akhir hayat. Kita tidak kepengen akhir hayat kita dengan su'ul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia, tanpa terasa tamu yang agung akan segera meninggalkan kita, tinggal hitungan hari atau mungkin hitungan jam. Di awal betapa gembiranya kita menyambut kedatangan tamu yang agung ini, karena lewat tamu yang agung inilah mengantarkan kita kepada orang-orang yang fitrah nantinya, kembali kepada fitrah kesucian kita, kembali ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita. Tamu yang agung yang kita sambut dengan gembira di awal, sebentar lagi akan meninggalkan kita, termanfaatkan atau tidak termanfaatkan oleh kita. Tamu yang agung bahkan sayonara kepada kita. Apakah tamu yang agung itu kita katakanlah kita sambut dengan hangat, kita beribadah mengisi datangnya tamu yang agung, atau mungkin kita abai begitu aja? Tamu yang agung akan keluar meninggalkan kita, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Tamu yang agung yang kita sambut dengan gembira di awal akan meninggalkan kita. Sebagai seorang yang beriman, wajar rasanya kita bersedih ketika ditinggalkan oleh seorang tamu yang agung, yang bisa mengantarkan kita ke derajat takwa. Maka di penghujung ini, di 10 malam terakhir, apalagi tinggal bilangan hari atau mungkin tinggal bilangan jam, yuk kita manfaatkan menservis tamu yang agung ini. Ayo kita lahap hidangan yang diberikan Allah. Bentang 1 bulan Allah memberikan hidangan kepada kita. Ini hidangan umatmu, ini hidangan hambaku, kata Allah. Hai orang yang beriman, lahap dia. Ketika kamu akan lahap, akan mengantarkan kamu ke derajat takwa. Apakah itu data darus hidangannya? Apakah itu taraweh hidangannya? Apakah itu puasa hidangannya? Apakah itu zikir hidangannya? Itu hidangan diberikan Allah dalam rentang waktu sebulan. Lahap dia, penuh dengan kecongkokan kalau perlu lahap hidangan itu. Jangan jadikan puasa jadi beban. Nah, paling tidak ketika kita sudah menyelesaikan ibadah puasa nantinya, kita berharap kita dalam kondisi yang sehat, iman yang kuat, bisa menyelesaikan ibadah puasa ini dengan sempurna. Paling tidak ibadah puasa akan membangun insan paripurna.
Ibadah puasa akan membangun insan kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang dibangun lewat ibadah puasa, paling tidak satu diantaranya dia punya sifat takwa. Karena final goal dari ibadah puasa adalah takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Lewat ibadah puasa akan mengantarkan kamu kepada derajat takwa. Orang yang bertakwa adalah orang atau insan paripurna. Orang yang bertakwa paling tidak dia punya sifat-sifat sebagai berikut. Orang yang bertakwa punya rasa empati yang tinggi, punya rasa kepedulian sosial yang tinggi. Lewat ibadah Ramadan yang dia lakukan, terasa bahwa olehnya lapar itu tidak enak, lapar itu sangat menyakitkan, haus itu tidak enak, haus itu sangat meyakinkan, sehingga muncul dari hati kecilnya untuk mau membantu orang-orang yang lemah. Didikan puasa bahwa lewat ibadah puasa tumbuh rasa empati yang tinggi pada diri kita. Ketika tumbuh rasa empati yang tinggi pada diri kita, alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita berhasil di sisi Allah. Itu yang pertama. Hal ini diungkap Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-syarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu yang dibangun lewat ibadah puasa adalah mau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Maka dia punya rasa empati yang tinggi. Orang yang bertakwa juga punya visi ke depan. Tidak hanya visi di dunia ini, dia punya visi ke depan sampai ke akhirat. Sehingga dia rela berlapar-lapar, sehingga dia rela berhaus-haus, sehingga dia rela untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari untuk membangun dirinya menjadi orang yang bertakwa. Ketika dia menjadi orang yang bertakwa, Allah memberikan garansi kepada dia. Apa dia? Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatu arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Allah Tuhanmu yang surganya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa punya visi jauh ke depan. Ketika dia jadikan dirinya menjadi orang yang bertakwa, Allah berikan garansi surga kepadanya. Kalau pejabat paling visinya kan cuma 5 tahun ke depan. Kita orang yang bertakwa visinya sampai ke akhirat. 2. Orang yang bertakwa punya kestabilan emosi, tidak gampang marah, tidak meledak-ledak, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah, marahnya kok sedikit. Orang yang dipertakwa, yang dibangun lewat ibadah puasa, mampu meredam rasa amarahnya, mampu dia itu berbuat sabar. Walau terkadang katakanlah jam berbuka tinggal 1 menit lagi, dia mampu untuk menunggu. Itulah binaan lewat ibadah puasa. Allah berfirman, wal kadhiminal ghaiza. Orang yang bertakwa mampu menahan amarah walaupun pada kondisi itu sudah pantas untuk marah. Hebat enggak itu?
pada kondisi sudah pantas untuk marah, tapi kita masih mampu menahan amarah. Itulah orang yang bertakwa, yang dibangun lewat ibadah puasa. Empat, orang yang bertakwa, yang dibangun lewat ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, mau meminta maaf, mampu memaafkan, mampu memberi maaf, mau minta maaf. Terkadang kita ini kan terlalu gengsi dalam hidup ini, apalagi udah pejabat sedikit aja, wah hebat, besar kepala, busung dada, padahal dia juga manusia. Ketika kita bersalah kepada siapapun orangnya, walaupun kita orang besar sekalipun, atasan sekalipun, kalau salah sama bawahan, minta maaf. Itulah perilaku orang bertakwa. Kita orang tua, walaupun salah kepada anak, minta maaf. Kalau memang kita punya perilaku orang yang bertakwa, yang dibangun lewat ibadah puasa. Wal afina anin nas, mau meminta maaf, mampu memberi maaf, mampu meminta maaf, mau memberi maaf. Jangan karena gengsi jabatan, karena gengsi harta, karena gengsi garis keturunan, perasaan hebat bahwa dia yang salah, dia pula yang harus dimintain maaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia, itu paling tidak bahwa manusia yang paripurna, saya katakan tadi bahwa ibadah puasa membangun insan paripurna. Insan paripurna paling tidak punya predikat atau punya karakter unggul, yaitu orang yang bertakwa, yang dibangun lewat ibadah puasa. Yang kedua, insan paripurna yang punya karakter unggul, apa dia? Pandai bersyukur. Di pojok ayat Al-Baqarah yang saya angkat di atas tadi, walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Sempurnakan bilangan puasa 29 atau 30 hari. Kemudian setelah kamu sempurnakan, agungkan nama Allah. Ketika kamu sudah sempurnakan bilangan puasa, kamu agungkan nama Allah, akan mengantarkan kamu menjadi orang yang pandai bersyukur dalam hidup ini. Berapa banyak orang yang tak mampu, tak pandai bersyukur. Diberi harta, dia hambur-hamburkan hartanya untuk sesuatu yang sia-sia, dugem, maksiat. Diberi jabatan, dia berbuat zolim kepada bawahan. Kita lihat. Maka orang yang dibangun lewat ibadah puasa adalah orang yang punya sifat rasa syukur kepada Allah, bahwa aku lebih baik rupanya dari saudaraku yang di bawah kolong jembatan. Aku masih paling lapar di bulan puasa. Saudaraku yang di bawah kolong jembatan sana hampir setiap hari mendera lapar. Dia tidak tahu bahkan kapan dia bisa kenyang. Terus lapar mendera kehidupannya. Syukur aku masih bisa makan. Paling puasa saja yang aku lapar. Nah, itu terbangun rasa syukur orang yang beribadah puasa. Selanjutnya, orang yang beribadah puasa adalah orang yang cerdas. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika kalau seandainya hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan aku dekat, aku akan memperkenankan permintaan mereka. Wal tastajibuli, dengan catatan mereka terlebih dahulu memperkenalkan permintaanku. Mudah-mudahan lewat itu semua mengantarkan kamu menjadi orang yang cerdas. Orang yang bertakwa, yang dibangun lewat ibadah puasa juga adalah orang yang cerdas, pandai memilih hidup ini,
pandai memilih makanan yang halal, pandai memilih makanan yang tidak halal, dia sisihkan dalam hidup ini. Demikian barangkali selayang pandang, sekilas lintas, mudah-mudahan akan mensugesti kita untuk terus bisa menyelesaikan ibadah puasa kita yang tinggal bilangan jam ini. Jangan terkecoh dengan kita gantikan surga kita dengan mall, kita gantikan surga kita dengan pasar swalayan dan seterusnya di akhir-akhir ini. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajmain wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma innakal afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innakal afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innakal afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurul azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum